Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ala kulli halin wa ni'mah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hai, apa kabar teman-teman sekalian dan ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam pembelajaran kita di TIK atau Teknik Informasi dan Komunikasi kelas 3 SD Syuriah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya sekalian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar mengenai tentang dasar-dasar penggunaan Microsoft Word. Oke, pada hari ini insya Allah kita akan belajar tentang menyisipkan gambar dalam dokumen. Baiklah anak-anak dan ayah bunda sekalian, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengetahuannya titik 5, menggunakan menu ikon pengolah kata. Kompetensi dasar terampilan 4.5, mengoperasikan menu ikon pengolah kata. Oke, baik, kita langsung masuk ke dalam materi. Pertama kita akan masuk ke Microsoft Word 2010. Nah, seperti ini. Kita akan mengetikkan dokumen sesuai dengan buku kalian pada halaman 35 ya. Halaman 35 bisa dilihat di buku TIK. Temanya adalah taman sekolah. Oke, nanti kalian akan praktikkan seperti pada video ini. Kita akan mengetikkan judul, kita akan gunakan Calibri. Kemudian fontnya 20. Kemudian dia bold ya, tebal. Nah, lalu kita tuliskan taman sekolah. Oke, ini kita pindahkan ke tengah karena judul itu ada di tengah. Kita gunakan ini center, klik sekali. Oke, lalu kita akan ke bawah. Kalau ke bawahin berarti tekan atau klik di akhir kalimat lalu enter. Nah, supaya ada jarak antara judul dan tulisan, kita enter 2 kali. Oke, kalau sudah kita pindahkan ke kiri. Nah, kita akan menuliskan isi tulisannya. Nah, di sini ada 2 paragraf ya. Ya, setiap paragraf itu ada sedikit masuk ke arah kanan. Nah, di sini kita akan gunakan tab. Ya, yang pertama kita setting dulu. Boldnya kita hilangkan supaya dia tidak tebal. Lalu kita pilihkan Times New Roman. Setelah itu size nya kita ubah jadi 14. Oke, lalu apa lagi? Oh ya, dia justify. Apa sih perbedaan antara kiri dan justify? Kalau kiri itu jika tulisannya ada lebih, dia akan tidak rata terhadap garis ini nih ya. Kalau justify dia akan meratakan semua. Oke, supaya tahu perbedaannya, ini kita coba kiri dulu. Tekan tab sekali. Nah, supaya dia lebih menjorok ke dalam ya, ke arah kanan. Kita ketikkan. Oke, baik, untuk mengetik huruf besar bisa kalian gunakan
tombol caps lock ya, tekan sekali. Kemudian di situ ada tombol caps lock yang aktif ya di keyboardnya, lalu tekan huruf yang ingin di huruf besar. Setelah itu matikan kembali caps locknya. Nah, jadi huruf kecil lagi. Nah, kalau kita melihat di buku, kita lihat setelah tulisan 3 bulan, kalimat selanjutnya itu yang lalu. Yang lalu itu kan ada di bawah. Kita nggak perlu harus mengikuti buku, harus ke bawah. Nah, menggunakan enter itu jika kita berpindah dari satu paragraf ke paragraf yang lain ya. Tapi kalau misalkan masih dalam satu paragraf, tidak harus di enter, biarkan saja dia ditulis sendiri, nanti otomatis tulisannya akan ke bawah sendiri. Nah, ini bisa tulis langsung titik. Nah, gak usah kita enter, langsung aja kita tulis letak. Nah, dia otomatis akan ke bawah. Nah, paragraf pertama sudah selesai. Kita akan masuk ke paragraf kedua. Kalau kita masuk ke paragraf kedua, maka kita menggunakan enter. Nah, seperti ini ya, sekali aja enternya. Kemudian kita mau supaya tulisan pertama setiap paragraf agak mendalam ya, ke arah kanan, maka kita gunakan tab lagi. Nah, seperti ini. Kita ketikkan Oke, baik, kita sudah mengetikkan 2 paragraf ya yang ada di buku kalian pada halaman 35. Sekarang kita akan mengetikkan kalimat lahir yang paling bawah. Di situ ada sumber, kemudian bina bahasa dan seterusnya. Kita enter. Oke. Karena ini adalah sumber buku tulisan ini dibuat, maka kita enter 2 kali supaya agak jauh. Lalu kita ubah lagi tulisannya lebih kecil ya, misalkan kita pilih yang 10. Oke, kemudian hurufnya bercetak miring, kita tekan underline, italic. Oke, kemudian paragrafnya ada di sebelah kanan. Nah, kita ketikkan. Untuk membuat simbol tanda kurung, kita bisa menggunakan tombol shift secara bersamaan. Tekan shift lalu tekan angka 9 ya. Di situ ada tanda kurung. Shift tekan, tahan, jangan dilepas, lalu angka 9. Nah. Sama titik 2 juga samanya, shift lalu titik 2. Oke, baik, alhamdulillah kita sudah mengetikkan seluruh. Nah, oke, tadi ini di paragraf 1 dan kedua kita menggunakan font left ya, kiri. Nah, sekarang kita akan ubah dia menjadi justify. Apa bedanya? Nah, kita select atau kita pilih aja paragraf ini, lalu kita pilih justify. Nah, ini justify juga. Nah, lebih rata kan? Dia lebih rata di sini kalau menggunakan justify. Nah, dia lebih rata di sini nih, di justify ini lebih garis ini, dia menyeluruh dari sini sampai sini ya. Oke, baik, kita sudah setting. Sekarang kita akan menyisipkan gambar. Nah, caranya bagaimana? Gambar itu ada 2 ya, ada yang dari clip art dan ada juga dari insert komputer atau dari gambar yang ada di komputer ya, baik itu gambar sendiri atau gambar yang di-download di internet. Caranya kita pindahin dulu mouse-nya atau
pointernya ya, ini klik di akhir kalimat lalu enter di bawah ya, supaya nggak mengganggu tulisan. Kita pilih insert clip art dulu, clip art ya. Bagian tampilan Windows 2010 clip artnya di sini ya, lebih mudah. Tapi kalau yang 2010 ke atas biasanya dia harus terhubung ke internet. Oke, kita pilih go, kosongkan. Ini kosongkan juga, go. Nah, langsung ada nih. Kita pilih salah satu gambar yang kita suka. Misalkan apa? Nih. Oke. Boleh lebih dari satu, boleh. Misalkan apa lagi? Ini. Nah, ya kita pilih 2 aja ya. Lalu ini kita close. Nah, bagaimana cara memindahkan gambarnya? Nah, ini kalau dipindahkan agak sulit. Ya, klik gambarnya dipindahkan agak sulit. Caranya adalah klik gambarnya, lalu pilih menu format. Nah, di sini pada bagian kanan ada warp text. Kita pilih in front of text. Klik sekali. Nah, baru bisa dipindahkan. Nah, seperti ini. Sama, yang gambar sebelahnya juga sama. Klik menu format, warp text, pilih in front of text. Bisa nggak diperbesar? Bisa. Klik. Nah, oke. Ini cara menyisipkan gambar dari clip art atau bawaan dari sistem. Sekarang kita klik di bawah, klik 2 kali, klik. Nah, ini di bagian bawahnya yang kosong. Kita masukkan gambar dari komputer. Nah, misalkan Ustadz akan menggambar sesuatu yang bertema taman sekolah di Paint ya. Oke, baik. Nah, ini Ustadz sudah menggambar taman sekolah di Paint nih. Nah, setelah menggambar kita simpan. Kita harus ingat-ingat cara menyimpannya di mana. Nanti gambar ini yang akan kita masukkan ke dalam Microsoft Word ya. Caranya disimpan dulu seperti biasa. Save atau save as sama aja. Misalkan Ustadz simpannya di sini ya, di data. Kamu harus ingat juga cara menyimpannya ya, jangan sampai lupa. Kenapa? Nanti akan dicari ya, dimasukin ke dalam Word-nya. Misalkan Ustadz di data utama, terus nama Ustadz sendiri, kelas 3, ini genap, PH2, pertemuan harian kedua, lalu ini taman sekolah, save. Oke, yes. Kalau sudah menggambar, sudah disimpan dan letaknya kita sudah ingat, kita close. Nah, sekarang kita akan menyisipkan, masukkan gambar tersebut ke dalam dokumen kita. Nah, klik dulu di bawah, klik. Nah, ini yang kosong, klik dulu, klik 2 kali aja. Kalau sudah, insert picture. Nah, ini gambar. Lalu yang mana gambarnya? Tadi kita pilih data utama tadi. Ingat ya caranya, tadi nyimpan di mana? S3 ini genap PH2. Nah, ini klik ini lalu insert. Nah, gambar kita ada. Kalau kita mau pindahkan, nah ini nggak bisa dipindahkan kan? Klik dulu, pilih format, lalu warp text, pilih in front of text. Nah, jadi deh. Nah, ini dia taman sekolah. Ini bisa kecilin juga. Kita setting lagi, kita pindahkan ke atas boleh. Nah, lalu gambar di sekolahnya kita naikin. Nah, seperti ini boleh. Sudah jadi deh. Kita simpan ya, file, kita save as atau save, lalu kita masukkan ke folder khusus kalian masing-masing ya. Minta buatkan kepada ayah bundanya untuk membuat folder dengan nama kalian masing-masing ya, supaya tugas-tugas bisa kalian simpan dalam satu tempat. Oke. Kasih nama latihan 2, nama kelas ya, nama kelas, nama kalian masing-masing, kelas kalian masing-masing. Oke, kalau udah simpan, save. Oke.
Oke, alhamdulillah materi kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, nah ada tugas nih buat kalian untuk latihan kedua. Nah, apa tugasnya? Yaitu membuat ya tulisan dengan tema taman sekolah ya, yang sudah kita tadi pelajari bersama di halaman buku kalian TIK halaman 35 ya. Ketentuannya sebagai berikut, yaitu buat judul taman sekolahnya menggunakan kalibri, ukurannya 20 dan juga tebal ya, letakkan di tengah-tengah atau center. Kemudian yang kedua, pada paragraf pertama dan kedua menggunakan font Times New Roman ya, ukurannya 14 dan dia justify ya. Kemudian setiap paragraf gunakan tab untuk membuat tulisan lebih ke kanan ya, yang tadi seperti tadi kita sama-sama belajari ya. Setelah itu insert gambar dari clip art, gambar apa saja yang kalian suka ya, boleh nggak lebih dari satu, boleh ya. Kemudian terakhir insert gambar dari komputer yang kalian buat dari Paint. Jadi kalian gambar dulu di Paint ya tentang temanya taman sekolah, lalu disimpan. Setelah itu kalian sisipkan ke dalam dokumen kalian ya. Simpan hasil tersebut dengan nama latihan 2 nama kelas, lalu upload hasilnya ke Google Form. Batas akhir pengiriman sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Oke, baik anak-anak sekalian, alhamdulillah materi kita hari ini telah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semua dalam mempelajari dan mengerjakan semua tugas yang diberikan. Marilah sama-sama kita sempurnakan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Haza wallahu yar'ana wa yafuzna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.